Jauh di dalam hutan belantara Kalimantan, ada satu legenda yang kalau diceritain, orang pasti bisik-bisik. Sebuah kisah tentang ambisi, kegelapan, dan sebuah kutukan yang wah, mengerikan banget. Oke, kali ini kita akan bedah salah satu mitos paling bikin merinding di Indonesia, kisah asal-usul Kuyang. Coba deh bayangin gambaran ini. Inilah yang menghantui malam-malam di Borneo. Ini bukan sekedar cerita hantu biasa ya. Ini adalah deskripsi dari Kuyang, sosok yang awalnya manusia tapi berakhir jadi kutukan abadi. Yuk kita mulai ceritanya dari awal banget. Oke, kita coba mundur jauh ke belakang, ke Borneo berabad-abad yang lalu. Bayangin hutannya yang lebat banget, sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan, dan masyarakat yang hidupnya benar-benar menyatu sama alam. Nah, disinilah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat Dayak, mitos dan kenyataan itu batasnya tipis banget. Jadi, biar kita ngerti legenda ini, kita harus paham dulu cara pandang masyarakat Dayak zaman dulu. Buat mereka, dunia gaib itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi ada di sekitar mereka. Hutan itu rumahnya para roh, dan setiap kejadian aneh pasti ada penjelasan supranaturalnya. Keseimbangan sama dunia roh ini harus terus dijaga, dan dari sinilah sebuah legenda yang kelam lahir. Nah, di tengah-tengah masyarakat inilah hiduplah seorang gadis namanya Ratna. Aduh, cantiknya itu bukan main, jadi omongan satu desa. Tapi di balik wajahnya yang luar biasa itu, dia punya satu ketakutan yang paling besar, jadi tua dan kehilangan kecantikannya. Ratna ini beda banget dari gadis-gadis lain di desanya. Kalau teman-temannya sibuk menenun atau memasak, Ratna malah asyik sendiri, ngeliatin bintang sambil komat-kamit baca mantra kuno. Dia punya rasa penasaran yang besar dan bahaya soal kekuatan-kekuatan gaib. Obsesinya buat awet muda ini akhirnya ngebawa dia ke tempat yang dihindari semua orang. Gubuk seorang dukun tua yang terkenal sakti, tapi dengan ilmu hitamnya. Dan ini adalah titik di mana Ratna nggak akan pernah bisa putar balik. Disinilah perjalanan gelap Ratna dimulai. Dia bikin sebuah perjanjian yang bakal mengubah takdirnya untuk selamanya. Sebuah kesepakatan dengan kekuatan yang nggak terbayangkan. Si dukun ini ngasih 3 syarat yang nggak bisa ditawar. Pertama, harus rahasia total. Kedua, tiap malam harus minum ramuan aneh. Dan ketiga, harus menghindari matahari. Berat kan? Tapi buat Ratna, yang lebih takut jadi tua daripada sama kegelapan, semua ini sepadan. Dan tau nggak, awalnya ilmu hitam itu manjur banget, bener-bener ajaib. Setelah minum ramuan pertama, badannya terasa seger, kulitnya jadi lebih bersinar, wajahnya kayak bercahaya gitu. Ini bikin dia makin yakin kalau pilihannya itu udah bener. Tapi, di tengah rasa senangnya, si dukun ngasih peringatan. Dia bilang, kecantikan abadi ini ada harganya, harga yang jauh lebih besar, dan pembayarannya belum ditagih. Dan inilah kenyataan yang paling mengerikan. Ternyata ramuan aja nggak cukup. Untuk mempertahankan kecantikannya, dia harus minum darah segar. Bukan darah hewan, tapi darah bayi yang baru lahir. Bisa bayangin nggak? Malam itu, dengan tangan gemetar, dia nekat menenggak darah itu. Dan di saat itu juga, dia melewati batas. Jiwanya udah nggak punya sisi kemanusiaan lagi. Takdirnya sebagai monster pun terkunci. Lama-kelamaan, orang desa mulai curiga. Kok aneh? Banyak bayi meninggal misterius. Badannya pucat kayak kehabisan darah. Puncaknya, ada seorang pemuda yang nekat ngikutin Ratna malam-malam, dan dia melihat sesuatu yang gak akan pernah dia lupakan. Kepala Ratna lepas dari badannya, terbang dengan organ-organ yang menjuntai. Rahasianya kebongkar. Dia diusir dari desa, dan sejak saat itu dia dikenal dengan nama barunya, Kuyang. Tapi, di tengah semua kegelapan ini, muncullah secercah harapan. Perlawanan pun dimulai dengan datangnya seorang pahlawan bernama Jayabuana, seorang dukun sakti yang menguasai ilmu putih. Dukun sakti kayak Jayabuana ini bukan dukun biasa ya. Dia itu kayak pilar komunitas, penjaga tradisi, sekaligus pejuang spiritual. Waktu dia dengar teror Kuyang, dia merasa terpanggil buat menghentikan kutukan ini. Jayabuana ini ngelawannya nggak pakai otot, tapi pakai pengetahuan kuno. Senjatanya itu cermin bermantra buat mengungkap wujud asli Ratna, terus ada api suci yang nggak bisa dipadamin sihir hitam, dan pastinya mantra-mantra leluhur sebagai perisai. Ini benar-benar pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Dengan semua persiapan ini, panggung buat pertarungan terakhir pun siap. Seluruh penduduk desa yang dipimpin sama Jayabuana bersatu buat ngadepin monster yang dulunya adalah tetangga mereka sendiri. Malam itu, penduduk desa nggak lagi sembunyi. Mereka nyalain api suci di mana-mana, ngejebak Kuyang dalam lingkaran cahaya.
Jai Buana ngangkat cerminnya, maksa si Kuyang melihat wajah aslinya, wajah Ratna yang tersiksa. Di saat yang sama, tubuhnya yang tanpa kepala ditemuin di gua dan langsung dibakar. Nah, pas tubuh fisiknya hangus, ikatan sihirnya putus. Kuyang menjerit kencang, lalu lenyap jadi asap hitam. Pertarungannya sudah dimenangkan, tapi apa kejahatannya beneran udah sirna? Ternyata akhir dari Ratna bukanlah akhir dari Kuyang. Sebelum dia musnah, inilah kata-kata terakhir yang diteriakkan Ratna. Sebuah sumpah, sebuah ramalan, yang seolah bilang kalau wujudnya boleh hancur, tapi esensi kutukan itu bakal tetap ada, nungguin jiwa serakah lainnya buat nerusin. Pada akhirnya, kisah Kuyang ini jadi lebih dari sekedar cerita hantu. Ini tuh pelajaran moral yang kuat banget. Peringatan tentang bahayanya ambisi buta dan pengingat kalau ilmu hitam itu selalu minta bayaran yang mengerikan. Legenda ini bahkan sampai sekarang dipakai orang tua buat nakut-nakutin anaknya biar nggak keluyuran malam-malam. Makanya, sampai hari ini, setiap kali ada suara aneh di malam hari, atau ada bayi yang sakit tanpa sebab yang jelas, nama Kuyang itu masih disebut-sebut. Ceritanya hidup, bukan cuma di buku, tapi dalam imajinasi dan ketakutan masyarakat. Abadi, kayak kutukannya sendiri. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Kisah kayak Kuyang ini, apa benar cuma dongeng buat nakut-nakutin aja? Atau jangan-jangan, ini adalah cerminan dari sisi gelap manusia yang selalu ada, sebuah peringatan yang gaungnya gak akan pernah hilang di telan zaman.